Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 56. Di awal video ini kita mundur ke beberapa jam sebelumnya, sekitaran jam 5 sore hari saat sekte Monhua diserang, di mana Master Okyeon yang telah mendengar niatan kedatangan pasukan keluarga Hwa di sektenya menuturkan, "Pemusnahan katamu, kalian berada di Sangki selama berapa tahun, dan sekarang kalian mencoba memusnahkan sekte besar. Sepertinya mendapat sedikit bantuan dari Heaven's Blade Demon Lord membuat kalian sedikit percaya diri ya. Apa kalian berniat perang skala penuh melawan seniman bela diri Raighouse?" Demon King of Hell, Buk Gung Hyong pun menatapnya menjelaskan, "Perang ya, itu sudah berlangsung. Karena kalian sepertinya terlambat menerima beritanya, izinkan aku memberitahumu bahwasanya Lord kami sudah memusnahkan Shaolin, dan sekarang dia sedang menuju Sangki." Tentu saja, apa yang dikatakannya begitu mengejutkan mereka semua yang baru mendengarnya. Sampai-sampai Master Okyang pun terdiam berpikir. Bahkan Shaolin pun tak bisa bertahan. Jika menilai sejarah dan ukuran sekte, Shaolin adalah pondasi dari seni bela diri Raighouse. Tapi siapa sangka mereka dihancurkan secepat itu. Kami sudah mengirim pasukan untuk persiapan situasi seperti ini, tapi ini sudah terlambat. Perubahan gelombang perang ini lebih cepat dari yang diperkirakan. Di saat Master Okyang berpikir seperti itu, Buk Gung Hyong memilih kumisnya melanjutkan, "Karena Lord kami akan kemari, bukankah wajar bagi bawahannya untuk membersihkan jalan untuknya? Situasi di Jeonnam mungkin sudah berakhir." Mendengarnya menyebutkan nama Jeonnam, Master Okyeon pun tersentak bertanya, "Jeonnam juga? Apa kalian punya pasukan sebanyak itu?" Buk Gung Hyong yang begitu percaya diri pun menuturkan, "Sang Golden Spirit yang melayani dan mengawal Lord kami sudah beraksi di Jeonnam. Meski dia pergi seorang diri, seni bela dirinya lebih tinggi dibandingkan kita berdua. Mungkin Jeonnam akan runtuh lebih dulu." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Master Okyeon menggigit bibir bawahnya kesal. Lalu menghela napasnya berkata, "Hai, bukan saatnya untuk jadi keras kepala. Okyang, Jungmyong, aku harus pergi ke Jeonnam. Maafkan aku, tapi apa kalian bisa mengurus tempat ini?" Mendengar rencananya, Buk Gung Hyong yang tak bisa membiarkannya pun langsung menerjangnya sembari menyela, "Pergi, ketua sekte. Apa kau mengabaikan posisimu? Kau tak bisa lari. Kalian akan mati hari ini." Namun, belum sempat Buk Gung Hyong bisa menggapainya, Jungmyong muncul menahannya sembari berkata, "Bagaimana mungkin kami menanyakan keputusan ketua sekte? Serahkan ini pada kami, Master." Master Okyeon pun melirik Master Okyang di belakangnya membalas, "Maafkan aku, Okyang. Aku menyanyiakan waktu dengan keras kepalaku, dan sekarang aku membanimu di situasi seperti ini." Master Okyang pun menatapnya membalas, "Jangan khawatir senior. Aku mengerti kenapa kau melakukan ini. Jadi cepatlah pergi dari sini." Master Okyeon yang bersiap untuk pergi pun menimpali, "Cih, jadi kau tahu semuanya ya?" "Ya, aku mengandalkanmu." Tepat setelah mengatakan itu, Master Okyang pun menerjang maju membuka jalannya sembari berteriak, "Murid Monhua, ikuti aku untuk membasmi pasukan Demone." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Master Okyeon tengah menjelaskan alasan kenapa dia bisa tiba di sekte Jeonnam. "Aku sudah meninggalkan murid dan saudaraku, jadi aku buru-buru. Lagi pula, ada banyak hal yang harus kubicarakan pada Pak Tua Jeonnam ini sebelum dia mati. Jadi, mari kita langsung saja ke intinya." Mendengar semua hal itu, Henryong yang masih merasa ragu pun bertanya, "Energi ungu di wajahmu itu merupakan teknik Violet Mist Divine. Apakah ketua sekte Monhua?" Master Okyeon berkata, "Kenapa? Kau senang saat memikirkan akan dihajar oleh ketua sekte wanita kah?" Henryong yang mulai merasa kesal membalas, "Sebagai seorang ketua sekte, cara bicaramu itu kurang bermartabat." Aku terkejut, bersikap telanjang meski berada di hadapan Sword Master.
Bukankah kau sedikit sombong? Master Okyon menimpali. Justru kaulah yang lancang, karena tak bisa menunjukkan wajahmu dengan jelas. Kau akan mengerti setelah dihajar. Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Eunryong yang terkejut dan kedatangan Tuan Muda Hwa Muryong yang penasaran. Mungkinkah Monhua mengirim bantuan setelah ia melihat energi ungu dari langit? Master Okyon pun melepaskan serangannya. Teknik 24 Forms Plum Blossom Sword, Form ke-15, Plum Blossom Scattering. Sehingga mau tak mau, Eunryong pun harus menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tuan Muda Hwa Muryong. Maafkan ketidaksopanan saya, Tuan Muda. Kemudian, setelah efek serangannya mereda, Master Hallyu yang agak ngeri dengan efek serangannya pun bertanya, apa kau berniat menghabisiku juga, Okyon? Master Okyon pun mendecakkan lidahnya berkata, "Hais, apa kau pikir aku bisa mengontrol trukiku dengan baik di usia ini? Jangan protes begitu jika aku berhenti menyentuhmu, Pak Tua." Tepat setelah Master Okyon mengatakan itu, Eunryong yang nampak terluka di sana sini karena menahan serangannya pun bertanya, "Plum Blossom Goddess, apa kau tahu siapa ini? Beraninya kau menyerang seperti pengecut." Master Okyon yang telah mendengar kabarnya pun menuturkan, "Bukankah dia Tuan Muda keluarga Hwa? Aku bertemu dengan beberapa anggota sekte Yongnam yang menuju ke Monhua. Mereka bilang kejayaan atas semusnahan Monhua dan Yongnam adalah milik Tuan Muda. Tapi bukankah ini agak aneh? Pengawal pribadi Tuan Muda tak perlu bertindak sejauh ini, bukan? Apa hubungan kalian memang tuan dan pengawal? Atau malah pasangan?" Mendengar hal itu, Eunryong yang tak bisa menahan emosinya pun melepaskan energinya berkata, "Dia, akan kupastikan kau tak bisa bicara omong kosong lagi." Dengan wajah seriusnya, Master Okyon membalas, "Justru kau yang bodoh. Aku hanya sedikit memancingmu dan sekarang semua orang tahu bahwa dia seorang tuan muda. Jika aku menghabisinya, Lordmu akan meminta pertanggungjawabanmu dan kau juga akan mati, kan?" Wah, sungguh menarik. Eunryong yang tak bisa menyangkalnya pun menimpali, "Dasar pengecut, kau masih menyebut dirimu sebagai anggota sekte Regos kah?" Alih-alih menghentikan provokasinya, Master Okyon yang menikmatinya malah menjelaskan, "Pengecut? Apa kecerdasanmu terbagi jadi 9 bagian bersama dengan seni bela dirimu? Setiap kata yang kau ucapkan itu mengungkapkan kelemahanmu. Memangnya kau berhak mengatakan prinsip, sedangkan kau sendiri melakukan serangan dadakan? Apa perlu aku menunjukkan sikap pengecut yang sebenarnya dengan perlahan mengiris jari-jari mungilmu itu?" Seketika itu juga, Eunryong yang tak bisa menahan dirinya pun langsung saja menerjang maju. Namun, meski Master Okyon telah bersiap untuk menghadapinya, tiba-tiba saja Master Hallyu muncul menghalau terjangannya, yang tentu membuat Master Okyon bertanya, "Hallyu, kenapa kau ikut maju? Padahal kau belum pulih." Master Hallyu pun meliriknya menuturkan, "Berkatmu, setidaknya aku bisa bergerak sekarang. Apapun yang terjadi, aku tak boleh membebani seorang gadis, bukan?" Mendengar hal itu, Master Okyon yang menerjang maju pun tersenyum tipis berkata, "Aku akan menghajarmu habis-habisan kalau aku masih muda dan cekatan. Bisa-bisanya kau membahas wanita di situasi begini." Melihat pergerakannya yang mengarah pada Tuan Muda Hwa Muryong, Eunryong yang kebingungan akan apa yang harus dilakukannya pun menggertakkan giginya berpikir, "Siap, karena Plum Blossom Goddess tak melindungi Hallyu, aku bisa menghabisinya sekarang. Tapi Tuan Muda Hwayong tak bisa menahan serangan Plum Blossom Goddess." Dengan pikiran seperti itu, Eunryong pun memutuskan untuk kembali melindungi Tuan Muda Hwa Muryong dengan tubuhnya. Sehingga meski Master Okyon kembali mundur karena tindakannya itu, Master Okyon berkata, mengincar bocah itu memanglah tindakan yang tepat. Seketika itu juga, Eunryong yang merasakan dirugikan jika situasinya terus berlanjut pun menuturkan, "Tuan Muda, maaf atas ketidakbajusan saya, tapi kita harus mundur sekarang." Mendengar hal itu, Tuan Muda Hwa Muryong yang tak bisa begitu saja mundur pun langsung menentangnya. "Apa yang kau katakan? Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Eunryong dengan seriusnya menyela,
Keselamatan Anda adalah prioritas saya, Tuan Muda. Dan kalian, aku mengakui kekalahanku. Tapi ingatlah, Lord akan segera kemari. Saat itu tiba, kalian akan menyesalkan tidak mati di tanganku. Tentu saja, apa yang dikatakannya itu membuat Master Okyun dan Master Hagyu terkejut. Meskipun begitu, Master Hagyu memilih untuk menahan Master Okyun yang ingin mengejar mereka. Tenanglah, Okyun. Bocah itu adalah kelemahannya. Itulah kenapa kita masih selamat saat ini. Jika kau menghabisi bocah itu sekarang, dia pasti akan melawan kita sampai mati. Tentu saja, ya kita berdua bersatu. Pasti akan ada kesempatan untuk melawannya. Belum sempat Master Hagyu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ia terjatuh yang membuat Master Okyun bertanya, apa kau baik-baik saja? Master Hagyu melanjutkan, tidak, kakiku terluka. Aku hanya menahanmu. Jangan khawatir, jika aku memulihkan diri dengan teknik Great Gesticulation, aku bisa. Namun, belum sempat Master Hagyu menyelesaikan kalimatnya, Master Okyun tiba-tiba saja memapahnya sembari menyala. Masih bersikap sejagoan ya? Memangnya kau bisa berjalan dengan benar sekarang, ha? Bahkan Hagyu yang dulunya disebut sebagai Sankey Dragon and Phoenix sudah melewati usia primanya. Mendengar hal itu, Master Hagyu yang awalnya terkejut pun dengan tindakannya kini tersenyum canggung berkata, "Kenapa kau tiba-tiba membahas Sankey Dragon and Phoenix? Tapi ya, terima kasih dan maaf." Melihat sikapnya yang seperti itu, Master Okyun yang tersipu malu pun membalas, "Ini bukan untuk Jongnam, tapi demi sekte Regos, kau tahu." Master Hagyu yang merasa bisa mengatakan keinginannya dari dulu pun menimpali. "Ya, selain insiden saat ini, apa kau ingat apa yang terjadi di hari pertarungan persahabatan yang dulu? Aku selalu ingin meminta maaf atas hari itu. Untungnya, aku bisa mengatakannya sebelum aku mati." Seketika itu juga, Master Okyun pun tersenyum berkata, aku ingat itu bahkan sampai saat ini. Sekarang pun, aku ingin mematahkan kaki para bajingan Jongnam itu sekali lagi." Master Hagyu yang tak menduganya sejauh itu pun bertanya, "Benarkah? Apa yang sebenarnya murid Jongnam lakukan padamu? Jika itu terkait Jongnam, aku juga dari Pohang." Bersamaan dengan Master Hagyu yang penasaran, ketidaksopanan macam apa yang murid Jongnam lakukan pada Master Okyun, Master Okyun pun menjelaskan, "Ya, bukan masalah besar sih, tapi agak memalukan. Mereka membaca surat cinta yang aku tulis untukmu dan menggodaku terus-terusan." Mendengar hal itu, Master Hagyu yang seperti kebanyakan pria pada umumnya yang kurang peka pun berkata, surat cinta. Itu juga hal yang membuatku kesal. Aku begadang semalaman hanya untuk menulis suatu surat." Tunggu, surat cinta? Maksudmu kau juga?" Alih-alih menjawabnya, Master Okyun malah menggendongnya ala Tuan Putri sembari membalas, "Diamlah, aku akan menggunakan teknik likeness, jadi bertahanlah." Videonya pun diakhiri dengan bersamaan dengan Master Okyun yang membawanya pergi dengan teknik likeness. Master Hagyu yang begitu penasaran menimpali, Tunggu sebentar, ceritakan detail surat cinta itu."